Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari anggota kelompok 3 kelas 642C05 Pengabdian kepada Masyarakat dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan saya sendiri di sini, Muhammad Aksal Sidki Azali dengan NIM 642411705 sebagai ketua kelompok, dan ada juga anggota kelompok lainnya yaitu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah dengan NIM 642411268. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Bahtiar dengan NIM 642415559. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Al-Aziz dengan NIM 642411716. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugroho dengan NIM 642411798. Perkenalkan, nama saya Jevon Ivan Farisi Simanjuntak dengan NIM 642411884. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil kegiatan PBL kami yang telah kami laksanakan di Mushola Darul Ulum Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Adapun tema dari kegiatan ini adalah gotong royong sebagai bentuk pengabdian di masyarakat, yang berfokus pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Kami berharap apa yang kami sajikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran aktif mahasiswa dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya, izinkan kami memulai pemaparan materi presentasi kelompok kami. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan dan analisis situasi yang telah kelompok saya buat di dalam laporan akhir dari proyek pendidikan kewarganegaraan. Berikut ringkasannya. Masyarakat di daerah Tridaya Sakti, lebih tepatnya di Mushola Darul Ulum, menghadapi permasalahan utama yang berupa minimnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Banyak warga yang belum mengetahui cara memilah sampah dari sumbernya dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Akibatnya, sampah yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pencemaran lingkungan, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, dan berkurangnya keindahan lingkungan sekitar. Masalah kebersihan di Mushola Darul Ulum menjadi perhatian utama karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan dan kesehatan jemaah yang beribadah. Berdasarkan hasil pencarian, kebersihan mushola dan lingkungan sekitarnya diupayakan dengan tradisi gotong royong yang melibatkan jemaah secara aktif, seperti yang dilakukan oleh Mushola Darul Ulum di Tridaya Sakti, di mana jemaah secara bergantian membersihkan masjid tanpa harus mengandalkan tenaga kebersihan dari pihak luar. Selain itu, kegiatan membersihkan secara rutin seperti menyapu, mengepel, dan membersihkan area sekitar dilakukan dengan sukarela dan berkelanjutan, sehingga kebersihan dapat terjaga tanpa biaya tambahan yang besar. Analisis situasi yang kelompok saya buat. Mushola Darul Ulum yang terletak di Jalan Kalibaru nomor 45 Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berfungsi sebagai sarana ibadah dan pusat kegiatan sosial serta keagamaan bagi masyarakat sekitar. Keberadaannya sangat penting dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial di tengah pertumbuhan penduduk dan dinamika kehidupan perkotaan. Mushola ini dibangun atas inisiatif dan swadaya warga, sehingga pengelolaannya bersifat kekeluargaan. Meskipun memiliki bangunan yang sederhana dan fungsional, terdapat tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kebutuhan pembinaan keagamaan yang kompleks, dan harapan jemaah untuk pengembangan lebih lanjut. Fasilitas yang ada seperti tempat wudhu dan toilet perlu perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan. Mushola Darul Ulum juga menjadi tempat untuk berbagai kegiatan rutin, seperti sholat berjamaah, pengajian, dan kegiatan sosial seperti santunan anak yatim.
Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, musola ini berperan dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dengan program pelatihan keterampilan dan layanan kesehatan gratis. Dengan demikian, musola tidak hanya memenuhi kebutuhan ritual, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara warga. Sekian ringkasan dan analisis yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan membacakan tentang peta lokasi mitra dan permasalahan mitra. Yang pertama, peta lokasi mitra. Musola Darul Ulum berada di Kabupaten Bekasi, lebih tepatnya di Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan. Musola Darul Ulum mempunyai lokasi yang cukup strategis. Berdasarkan pengukuran jarak, musola berjarak sekitar 9,9 km dari kampus UBSI Kaliabang. Jarak ini ditempuh dalam waktu kurang lebih 34-37 menit menggunakan sepeda motor. Yang kedua, permasalahan mitra. Permasalahan yang dialami di Musola Darul Ulum salah satunya yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan berbasis agama. Yang kedua, pengadaan dan penataan fasilitas pembuangan sampah yang memadai. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan gotong royong rutin untuk membersihkan musola. Saya akan mempresentasikan tentang metode pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Tahap persiapan yang pertama yaitu ada identifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra musola Darul Ulum. Yang kedua, ada pembentukan tim disesuaikan dengan keahlian di bidang untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, ada pembuatan proposal untuk mengajukan penawaran solusi permasalahan. Yang keempat, ada perencanaan pelaksanaan program secara terintegrasi dan terstruktur demi menciptakan lingkungan yang nyaman di Musola Darul Ulum. Oke, lanjut ke tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan yang pertama ada permasalahan, solusi, dan metode pelaksanaan. Permasalahan di yang pertama yaitu ada peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan berbasis agama. Solusinya yaitu religius yang mendorong kebersihan musola sebagai bagian dari ibadah, terinspirasi dari program gradasi. Untuk metode pelaksanaannya ada bisa dilakukan dengan cara ceramah, diskusi, kerja bakti, dan program gradasi untuk edukasi kebersihan berbasis agama. Yang permasalahan kedua yaitu ada pengadaan dan penataan fasilitas pembuangan sampah yang memadai. Solusinya yaitu penyediaan tempat sampah tertutup di musola untuk mempermudah pembuangan dan pengangkutan sampah mengikuti praktik masjid-masjid di Indonesia. Oke, untuk metode pelaksanaan yang kedua menyediakan tempat sampah tertutup di lokasi strategis dan mengatur pengangkutan sampah. Yang ketiga, permasalahannya yaitu pelaksanaan kegiatan gotong royong rutin untuk kebersihan musola. Untuk solusinya, ada kerja bakti mingguan bersama jamaah dan warga untuk membersihkan musola, termasuk area wudhu, toilet, lingkungan sekitar, serta pemeliharaan fasilitas dan pemangkasan rumput. Oke, untuk metode pelaksanaannya mengadakan gotong royong secara rutin setiap minggu melibatkan jamaah dan warga untuk membersihkan musola dan lingkungan sekitarnya. Saya akan membacakan partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian di Musola Darul Ulum ini sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan. Masyarakat dan jamaah musola berperan sebagai pelaku utama yang terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong, seperti membersihkan musola dan lingkungan sekitarnya. Mereka juga memberikan ide dan dukungan agar kegiatan berjalan lancar dan terus berlanjut. Pengurus musola bertugas sebagai pengatur dan penggerak kegiatan, mengajak jamaah serta warga sekitar untuk ikut serta mengatur jadwal dan memastikan ketersediaan atas serta bahan kebersihan. Mahasiswa dan tim pengabdian memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan
memotivasi masyarakat, serta ikut dalam kegiatan fisik. Mereka juga mendampingi masyarakat dalam merencanakan dan mengevaluasi kegiatan agar proses berjalan pasif dan memberdayakan. Tokoh agama dan pemuka masyarakat memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Pemerintah desa dan lembaga terkait memberikan dukungan berupa fasilitas dan kebijakan yang membantu kelancaran serta keberlanjutan program. Seluruh mitra bersama-sama merencanakan kegiatan, melaksanakan gotong royong secara rutin, memantau dan mengevaluasi hasil kerja, serta mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan kebersihan dengan keterlibatan semua pihak. Kesadaran masyarakat meningkatkan dalam menjaga kebersihan musola. Budaya gotong royong terbentuk dan terus berjalan. Musola menjadi lebih bersih dan nyaman, serta hubungan antar warga menjadi lebih erat dan harmonis. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan perubahan yang positif yang berkelanjutan bagi musola Darul Ulum dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya adalah luaran dan target capaian. Jenis luaran, publikasi artikel di media massa cetak atau elektronik, luaran web, indikator capaiannya lokal dan status capaiannya sudah diunggah. Yang kedua ada video pelaksanaan yang diunggah di YouTube. Indikator capaiannya video kegiatan dan status capaiannya sudah diunggah. Yang ketiga ada poster kegiatan. Indikator capaiannya poster, status capaiannya sudah diunggah. Manfaat dari kegiatan yang dilaporkan dalam laporan akhir ini sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar Musola Darul Ulum. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah secara ramah lingkungan. Melalui pendekatan edukasi dan kegiatan gotong royong rutin, masyarakat menjadi lebih peduli dan aktif menjaga kebersihan lingkungan musola dan sekitarnya. Program ini juga memperkuat semangat kebersamaan melalui kolaborasi antara warga, pengurus musola, dan tim mahasiswa yang kedepannya diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program dan menjadi contoh bagi lingkungan lainnya. Saran belanja bahan: 1 Superpel 1 700 ml honor 20.000 total 20.000. 2 trash bag 1 honornya itu 10.000 total 10.000. Total belanja bahan 30.000. Belanja barang non operasional 1 konsumsi 6 orang honor 3.000 total 18.000. Biaya perjalanan 1 transportasi survei 6 orang honor 10.000 total 60.000. 2 transportasi pelaksanaan 6 orang honor 10.000 total 60.000. Total perjalanan 120, jadi total keseluruhan menjadi 168.000. Selanjutnya ada kesimpulan. Pengabdian masyarakat di Musola Darul Ulum sukses membantu warga mengatasi masalah kebersihan dan sampah. Melalui gotong royong dan edukasi, masyarakat jadi lebih sadar pentingnya menjaga lingkungan. Hasilnya, muncul budaya bersih, terbentuk bank sampah, dan volume sampah berkurang. Masyarakat juga mulai paham cara memilah sampah dengan benar. Kesadaran lingkungan meningkat, partisipasi warga aktif, dan pengelolaan sampah jadi lebih baik. Dan yang terakhir, ada juga saran. Yang pertama, kegiatan gotong royong dan edukasi harus rutin dilanjutkan. Yang kedua, fasilitas sampah perlu ditambah dan ditata lebih baik. Yang ketiga, edukasi tentang pengelolaan sampah harus berkelanjutan. Yang keempat, kolaborasi antar musola, desa, dan pihak terkait perlu diperkuat. Dan yang terakhir, yang kelima, monitoring dan evaluasi program penting untuk perbaikan ke depan.